sahabat dari kampung datang ke Rasulullah. Nggak ada yang tahu ini orang mana. Tiba-tiba nyuk. Mat. Coba sampean bayangkan. Rasulullah diteriaki dari luar masjid, mat. Orang sak masjid itu emosi semua. Ya Allah, ini orang dari mana? Nggak punya sopan santun sama sekali. Masa Rasul dipanggil mat. Lalu sementara sahabat sudah nggak berani manggil Rasul mat, itu nggak berani karena dilarang sama Allah, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dukum ba'dha. Kamu jangan panggil utusanku seperti kamu manggil temanmu. Lah kok tiba-tiba, makanya ada yang ya Habibullah, ya Syafi Allah. Lah kok tiba-tiba ada yang mat. Lah sahabat ini kan emosi. Maka kemudian mau ditempeling, Rasulullah jangan. Udah biar dia masuk. Akhirnya masuk dia nyuk. Enggak ada sopan-sopannya, langsung mat. Apa? Aku pengen kencing. Ya kencing lah, disuruh kencing, bukannya cari toilet. Langsung di depan Rasulullah dalam masjid, buka jubah, kencing di situ. Coba sahabat Umar nggak tahan lihat kelakuan orang, tarik pedang mau dipotong lehernya sama Sayyidina Umar. Rasulullah, Umar jangan, ini orang kurang ajar. Udah biarkan, gini juga santriku, ini anak dari kampung sana, memang di kampungnya kencingnya sembarangan, biasa aja. Gini juga santriku, ini santri Pamekasan, seandainya begitu. Saya nggak bisa bayangkan Rasulullah itu kayak apa. Itu akhirnya ya sudah. Akhirnya sampai Allah menurunkan ayat wajah amin aqsal Madinah, menggunakan bahasa aqsa. Aqsa itu bahasa Arab untuk menjelaskan jauh yang nggak ketulungan jauhnya. Kalau jauh itu ba'id, tapi kalau aqsa itu nggak tahu juntrungnya di mana kalau sudah pakai aqsa. Makanya masjid yang paling jauh Masjidil Aqsa, wajah amin aqsal Madinah. Loh itu dekat Rasulullah, paling 500 kilo aja sebutannya Aqsa. Lah kalau Pamekasan apa sebutannya segini jauh? Makanya orang Pamekasan kencing-kencing dikit sebenarnya boleh-boleh juga sebenarnya. Jadi ngaku. Ada orang kampung dari desa terpencil pergi haji, karena saking bodohnya dia nggak ngerti doanya haji. Tiba-tiba dia tawaf. Tawaf itu cuman ya karim. Sahabat yang lain geger, ya Rasul, ada aliran sesat ya Rasul. Lo sesat bagaimana? Masa ada orang tawaf dari siang sampai sore kok cuman ya karim. Akhirnya Rasulullah nengok ke Ka'bah, bener ada orang tinggi besar ya karim. Akhirnya Rasulullah yang ngikuti orang ini, pengen ngerti orang dari mana. Kok aneh tawafnya kok ya karim. Rasul ngikuti ya karim. Lama-lama Rasul nggak tahan, nirukan juga ya karim, ikut ya karim. Akhirnya ya karimnya dua, yang satu ya karim asli, yang satu Rasulullah. Akhirnya ya karim. Akhirnya ya karim ini tersinggung, emosi dia. Ini ada orang nirukan aku di belakangku, ini awas nanti kalau sepi tak banting ini. Akhirnya bener, begitu sepi dia menoleh ke belakang, Rasulullah tepat di belakang orang itu lagi nirukan ya karim itu. Rasul dipegang dibanting gitu, dipiting, kamu yang nirukan aku ya karim ya. Awas kamu, tak adukan sama nabiku, tak adukan sama kekasihku kamu. Rasulullah kaget, merasa nabi, ya nanya, lah nabimu siapa? Nabiku Muhammad siapa? Muhammad ibn Abdillah. Seketika Rasulullah maktek, ya Allah, umatku sendiri ternyata. Rasul terharu, saking terharunya ada umatnya yang belum pernah ketemu, begitu berarti. Rasul nangis sesenggukan Rasul. Si ya karim ini tambah semangat, nah gitu aja nangis. Rasulullah tambah nangis. Wah, akhirnya sampai tangisan Rasulullah itu mengguncangkan aras. Malaikat Jibril turun, ya Muhammad, kenapa kamu
Kok nangis sampai begitu, dibanting orang ini? Oh enggak, Bril, jangan salah paham. Saya bukannya nangis karena dibanting. Orang ini tadi nih, ya Karim, ya Karim. Tak pikir orang mana, tak tirukan dia emosi, aku dibanting. Begitu aku dibanting, aku mau diadukan sama nabinya. Lah aku kan nabi, Bril, ya tak tanya nabimu siapa. Lu kok jawabnya Muhammad, Bril? Ini kan berarti umatku sendiri. Lah aku terharu, berarti dia belum pernah ketemu sama aku tapi cinta sama aku. Aku terharu, Bril. Sakitnya di sini, ibaratnya begitu. Lah akhirnya ya sudah ya Muhammad Rasulullah, kamu mengaku. Jangan sampai kamu dibanting terus. Akhirnya Rasul, Mas, kamu pernah ketemu Muhammad? Belum. Awas nanti kamu tak bawa ke sana, tak banting lagi kamu di sana. Mas, apa lagi? Belum pernah ketemu? Belum. Tapi kamu tak bawa ke sana, tak adukan sama kekasihku. Mas, Muhammad itu aku. Hah? Muhammad Rasulullah itu ya Karim nangis. Rasulullah dirangkul kakinya ya. Ya Rasul, aku belum pernah ketemu sama engkau ya Rasul. Ampun ya Rasul, aku orang kampung ya Rasul, bodoh ya Rasul. Bisanya cuma ya Karim itu. Di kampungku nggak ada yang bisa apa-apa karena yang paling pinter cuma aku. Bisanya ya Karim itu, makan ya Karim, ya Karim, apa ya Karim ya Rasul. Wangi sudah nih. Aku besok mau diajak ke surga ya Rasul. Aneh kan, cuma ya Karim tok minta ke surga. Aku ini diajak ya Rasul sambil nangis. Iya kamu nanti tak ajak ke surga bareng sama aku. Yakin ya Rasul? Iya. Wangis. Lama-lama saking senengnya joget. Ye. Malaikat Jibril perintah sama Allah, ya Jibril bilang sama Muhammad, katakan orang itu walaupun diajak ke surga, katakan dosanya tetap tak hitung. Jadi jangan seneng gitu dulu, dosa dia tetap tak hitung nanti. Malaikat Jibril nyampaikan ke Rasulullah, Rasulullah nyampaikan ke orang itu, Mas, kata Allah, kamu jangan seneng dulu. Walaupun kamu nanti ku ajak, ternyata Allah nyampaikan ke Jibril, dosamu tetap dihitung. Dia itu kaget juga enggak, senyum-senyum aja. Rasul kaget loh, orang bilang dosanya mau dihitung kok gak kaget. Ternyata jawabnya apa? Ya Rasul, katanya dosaku mau dihitung sama Allah. Kalau dosaku dihitung, suruh ngitung, nggak takut aku. Kalau dosaku dihitung silakan. Emang aku takut dosaku dihitung? Nggak takut aku. Kalau Allah ngitung dosaku, awas Allah tak ajak hitung-hitungan. Lu kok Allah pajak hitung-hitungan gimana? Ya pokoknya kalau dosaku dihitung, Allah tak ajak hitung-hitungan. Seberapa besar dosaku, kan ku hitung dengan seberapa besar pengampunan Allah. Kalau Allah Maha Pengampun, nggak mungkin dosa gini aja kok dihitung. Kalau dosa gini aja dihitung, nggak usah pakai gelar Maha Pengampun. Oh Maha Pengampun, oh gini aja dihitung. Rasulullah nangis terharu. Oh ya Karim, tak kira bodoh ternyata pinter. Lu jadi, makanya orang yang jauh kayak kita sudah tenang lah. Insya Allah ngerti kok kita ini memang orang Pamekasan. Suruh lengkap ya nggak bisa ya kadang ya kadang ya sudah gitu ya, kadang ngaji, kadang nyuri ayam ya mau Pamekasan. Ya Allah, lu sahabat itu macem-macem. Bagi yang kelas pinter ya pinter. Ada sahabat itu yang senengannya tidur di masjid, tapi nggak terlalu rajin sholat, tapi hobinya tidur di masjid. Kalau Rasulullah datang langsung bangun, salaman, capcuk, tidur lagi. Rasul habis sholat itu ditunggu, ya Rasul, apa? Kiamat itu kapan? Lah nggak usah tanya kiamat, sok-sokan kamu. Kiamat itu pakai bekal ibadah. Lah tak lihat kamu kok soloman salaman terus tidur lagi, itu bekalmu apa besok? Saya nggak pakai bekal ibadah ya Rasul. Nah bekalmu apa? Cinta sama engkau ya Rasul. Hah? Cinta dok? Iya. Nggak jalan kan? Ya cinta kan tidak harus memiliki ya Rasul. Itu kalau bahasa milenialnya begitu. Akhirnya Rasul ya sudah, aku tak pergi, terima kasih. Rasul mau pergi, digandoli lagi sama dia. Ya Rasul jangan pergi dulu. Lah kenapa? Aku kan sudah jujur cinta sama engkau. Engkau cinta sama aku nggak?
Ya iyalah, kamu cinta sama aku, ya aku cinta sama kamu. Ya berarti Rasul kalau cinta sama aku, Rasul nggak tega tinggal aku di neraka. Pasti nanti aku diajak di surga kan? Iya, man ahabani kana ma'i fil jannah. Akhirnya si dia itu langsung yes, lari. Sayyidina Abu Bakar yang dengar itu kan kaget. Masa orang nggak pakai modal gitu masuk surga? Masa modal seneng tok masuk surga? Sayyidina Abu Bakar datang, ya Rasul, aku dengar ya Rasul, orang begitu nggak modal, cuman modal seneng tok masuk surga. Iya Abu Bakar. Hah? Modal seneng tok? Iya Abu Bakar. Lah kalau dia modal seneng tok masuk surga, apalagi aku? Anak tak kasihkan, harta tak kasihkan, onta tak kasih, berarti surgaku lebih depan dari dia. Itu dalam hati Sayyidina Abu terus joget, yes. Sayyidina Abu Bakar joget itu berputar sampai jubah Sayyidina Abu Bakar itu bentuk kayak mangkok itu berputar. Itulah yang akhirnya jadi manhaj Thariqah Sayyid Jalaluddin Rumi, namanya Thariqah Maulawiyah yang sekarang dikenal dengan nama Tari Sufi. Itu kan ada semuanya. Nah tinggal sampean mau cari paket apa, lengkap. Mau paket lengkap ya jadilah kayak Sayyidina Ali. Kalau paket eceran ya kayak ya Karim, enak banget. Umat Rasul itu macam-macam, beda-beda. Coba ada yang jauh tiba-tiba datang, ya Rasul, apa? Aku kangen. Oh iya. Dari mana? Kampung jauh ya Rasul. Kami suka merindukanmu. Aku punya teman namanya Sauban, nggak ketemu sama engkau seminggu, turun 3 kilo kurusnya. Nah terus, sekarang kami berdua menghadapmu ya Rasul. Kami punya puisi rindu. Dibaca ya Rasul ya. Ya udah bacalah. Yang satu, Assalamualaikum, Assalamualaikum Zainal Anbiya, Assalamualaikum. Yang satu gantian aku. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nur, anta iksir wa ghalib, anta misbahus sudur. Coba. Akhirnya Rasul udah, makasih, ini burdaku kamu ambil. Kasihlah selimut luriknya Rasulullah, gitu. Orang ini saking senengnya berdua, lari, keliling kampung, dikejar sama sahabat yang lain, dikira nyuri. Enggak, aku gak nyuri, kamu mesti nyuri. Enggak, aku gak nyuri, aku muji Rasul. Bukannya marah, malah aku dikasih selimut luriknya. Masa iya, sumpah ya? Yakin. Berarti besok kalau kita ke sana menghadap Rasul seperti kamu, nggak apa-apa, udah kita aja besok. Akhirnya sekampung datang ke Rasul. Iya, nah di antara rombongan ada yang bawa duf, bawa kendang. Akhirnya sholawatan, ya Nabi, tutantung. Rawame di hadapan Rasulullah. Sahabat Ali masuk, tambah rame. Sahabat Utsman masuk, tambah rame. Tiba-tiba di tengah keramaian itu sahabat Umar masuk, emosi. Apa ini tangtung bikin pusing. Kendangnya diambil, pecah. Nah itulah maka ada ulama yang mengharamkan terbang waktu sholawatan karena Sayyidina Umar bantingkan kendang. Loh, makanya haram, nggak boleh. Mana tadi tukang sholawatan? Nggak boleh karena Sayyidina Umar bantingkan kendang. Ayo, nggak boleh. Maka jangan pakai terbang kalau sholawatan karena Sayyidina Umar bantingkan kendang. Orang Pamekasan ingat, jangan pakai terbang. Sayyidina Umar bantingkan kendang. Loh, tapi kan itu Sayyidina Umar yang nggak boleh. Tapi di situ kan ada sahabat Ali, sahabat Utsman, Rasulullah. Yang 3 nggak apa-apa, ngapain yang 1 ribut? Ya menurut ahli sunnah wal jamaah, asarus sahabat semua bisa jadi hukum. Ya tinggal di voting 3 lawan 1. Ya nggak apa-apa, mau yang 3 boleh kok. Tadi udah pusing, wah ini radikal ini. 3 lawan 1, yang 1 nggak boleh nggak apa-apa. Terus diselidiki, ternyata Sayyidina Umar itu kenapa banting kendang? Urusannya bukan syariat, urusannya karena Sayyidina Umar itu orangnya keras, nggak suka nyanyian, nggak seneng, orangnya keras.
kerasnya luar biasa. Kalau baca Quran orang kampung nggak ada yang berani dengar, serem. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Orang gini diem. Nah, kalau yang Sayyidina Utsman memang lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, kenapa bilang Allah? Ayo kenapa tadi begitu Bismillahirrahmanirrahim kok gak Allah gitu ya. Berarti orang Pamekasan memang jenisnya orang lembut, bukan orang yang keras-keras. Buktinya terjadi tadi Bismillahirrahmanirrahim, diem kaget. Begitu Bismillahirrahmanirrahim, nah berarti sampean nggak suka kekerasan, sukanya kelembutan. Loh, ini loh Pak Bupati, orang Pamekasan lembut. Nah, makanya kalau saya dengar orang Pamekasan keras-keras, tak uji malam hari ini, ternyata lembut orang Pamekasan. Kalau Sayyidina Ali lebih lembut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Senang begitu Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita sama-sama kayak kelas Sayyidina Umar, Bismillahirrahmanirrahim, Allah itu lembut orang sini ternyata. Jadi hoa. Kalau orang Pamekasan galak itu hoa, lembut. Sayyidina Umar itu nggak suka nyanyian, kerasnya luar biasa. Kalau khutbah nggak ada orang berani menatap, karena apa? Pedangnya ditarik. Ittaqallah. Setan aja dengar Sayyidina Umar itu takut. Makanya Sayyidina Ali bernadar, orang kok kerasnya kayak gini, kira-kira kalau mati ditanya malaikat mungkar nakir jawabnya apa? Maka Sayyidina Ali ketika Sayyidina Umar meninggal, kuburannya di kuping. Karena sama-sama wali dan keramat, ya denger. Malaikat mungkar nakir sopan. Assalamualaikum, salam. Siapa itu? Mungkar nakir ya Umar. Ada apa? Mau nanya sesuai protap. Pertanyaannya apa? Marabbuka. Ya Allah. Nah apalagi? Udah itu aja nggak jadi. Ini yang cerita siapa coba? Yang cerita Sayyid Muhammad Alwi Alma. Jangan sembrono, ini bukan ngarang saya. Itu Sayyid Muhammad yang cerita. Kamu nggak percaya sama Sayyid Muhammad? Lah itulah. Makanya keras Sayyidina Umar itu. Nggak ada yang ditakuti di dunia ini, cuma 3 yang ditakuti: Allah, Rasulullah, dan istrinya. Ini kan khas Pamekasan.